Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Rahmawati, NPM 102230012, Program Studi Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia hidup diberikan dua jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan memilih jalan hidup kepada manusia makhluk yang mukhyar atau dibebaskan untuk memilih. Sebagaimana Allah berfirman, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran Surat Al-Balad ayat 10. Dan Allah memperjelas lagi bahwa jalan yang akan ditempuh yaitu jalan kebaikan dan keburukan. Sebagaimana Allah berfirman, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaannya. Di antara dua jalan ini yaitu yang pertama, jalan benar atau takwa, artinya membersihkan jiwa. Dan yang kedua, jalan salah atau fujur, artinya mengotori jiwa. Menurut bahasa Tajiyatun Nafs, terdiri dari dua kata, at-tazkiyah dan an-nafs. At-tazkiyah bermakna atir, yaitu penyucian atau pembersihan. Adapun kata an-nafs atau bentuk jamak dari anfus, an-nufus, berarti jiwa dan nafsu. Manusia bertakwa adalah manusia yang selalu membersihkan atau menyucikan harta dan jiwanya dari berbagai noda dan kotoran atau sering disebut dengan tajiyatun nafs. Takwa dalam Al-Quran memiliki tiga makna, yaitu takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Hal ini seperti kalamnya yang berarti, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 41. Dan yang kedua, taat dan beribadah. Sebagaimana kalamnya yang berarti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Pembersihan hati dan noda dan dosa. Dan yang terakhir, pembersihan hati dari noda dan dosa. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Quran Surat Asy-Syam ayat 9. Adapun bentuk-bentuk tajiyatun nafs yaitu bersyukur atau syakur. Syukur adalah mengerahkan segala potensi untuk hal yang paling dicintai Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dan yang kedua, penyabar atau sabur. Sabar adalah sifat yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk menahan emosi dan pikiran negatif, serta tetap tenang dan tegar dalam menghadapi kesulitan atau tantangan. Sabar dibagi menjadi 6 macam, yaitu sabar menerima cobaan hidup, sabar dari keinginan hawa nafsu, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam berdakwah, sabar dalam berperang, dan sabar dalam pergaulan. Yang ketiga, lemah lembut atau al-awah. Al-awah artinya sangat lembut hatinya, lagi banyak berdoa, penyayang, mempunyai keyakinan, orang yang beriman, lagi banyak bertaubat, orang yang suka bertasbih atau sholat, orang yang memelihara diri, yakni seseorang yang berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, lalu ia bertobat dari dosanya itu dengan sembunyi-sembunyi pula. Dan yang keempat, penyayang atau rahimun. Sikap penyayang adalah sikap yang menunjukkan rasa kasih sayang dan peduli terhadap orang lain, manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dan yang kelima, penyantun atau rauf. Penyantun atau rauf adalah sifat seseorang yang memiliki rasa belas kasihan dan sayang terhadap orang lain. Seseorang yang penyantun adalah orang yang selalu ingin membantu orang lain yang membutuhkan, baik dalam hal materi maupun non-materi. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Quran Surat At-Taubah ayat 114. Yang keenam, bertaubat atau tawab. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh penyesalan dan meninggalkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Oleh karena itu, setiap manusia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ampunan dan kembali ke jalan yang benar. Dan yang ketujuh, jujur atau sadikun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk bersikap jujur. Kalian wajib berlaku jujur, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan atau ketakwaan,
Dan sesungguhnya ketakwaan akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan selalu berusaha untuk jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sidik atau yang sangat jujur. Kalian harus menjauhi kedustaan. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa, dan sesungguhnya dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu berusaha untuk berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang kadzab atau suka berdusta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, memperoleh keberuntungan. Orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, maka Allah akan memberikan keberuntungan yang sangat besar, karena dirinya telah berbuat kebaikan dan senantiasa menjauhi sesuatu yang dilarangnya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Jalan salah atau fujur artinya mengotori jiwa. At-tadzkiyah atau pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Sifat-sifat ini sungguh merugi orang yang menyembunyikan, merendahkan dan menghinakan jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah. Akan menyebabkan jiwa menjadi kotor apabila membiarkan sifat-sifat tidak terpuji bersarang di dalamnya. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 10. Adapun bentuk-bentuk at-tadzkiyah. Yang pertama, tergesa-gesa atau ajulan. Sifat tergesa-gesa yaitu apabila ia menginginkan sesuatu dengan kehendak hatinya, maka tertutuplah pikirannya untuk menilai apa yang diinginkan itu, apakah bermanfaat bagi dirinya atau merugikan. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoakan untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11. Yang kedua, berkeluh kesah atau halimun. Sifat berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah seperti kemiskinan, sakit, hilangnya sesuatu yang dicintai, baik harta, istri maupun anak, dan tidak menyikapinya dengan sikap sabar dan ridho kepada takdir Allah. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah bagi dzikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-20. Yang ketiga, lalai atau gafilun. Sifat lalai adalah lengah atau tidak memperhatikan apa yang seharusnya diperhatikan untuk kebaikan diri sendiri. Di antaranya disebutkan bahwa manusia akan celaka jika lengah dari memahami ayat-ayat Allah, tidak memperhatikan kekuasaannya, dan tidak mendengarkan berbagai perintah dan larangannya. Dan sesungguhnya kami ciptakan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi mereka tidak mempergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi mereka tidak mempergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi mereka tidak mempergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf. Dan yang keempat, melampaui batas atau tagihan. Sifat-sifat melampaui batas adalah melampaui atau melanggar rambu-rambu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seruan para rasul. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Quran Surat Al-A'la ayat 6-7. Yang kelima, kikir atau katuran. Sifat kikir adalah orang yang tamak atau rakus terhadap apa-apa yang sebenarnya bukan miliknya. Karena orang yang kikir berambisi terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, dan dirinya tidak menjalankan apa yang Allah wajibkan kepadanya, seperti zakat, berinfak, dan hal-hal lain yang sudah selayaknya dilakukan dengan harta yang dimilikinya. Dan yang keenam, ingkar atau kafuran. Sifat ingkar berarti tidak mengakui atau menolak kebenaran ajaran agama. Kafir adalah orang yang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajarannya. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus.
Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Quran Surat Al-Insan ayat 3. Dan yang kedelapan, membantah atau jadalan. Sifat ini selalu membantah kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal telah datang kepadanya berbagai macam keterangan yang sangat jelas di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 54. Dan yang terakhir, zalim atau jaluman, dan bodoh atau jahulan. Manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya, apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan disiksa. Karena itulah ia disebut dengan bodoh atau jahula, karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 75. Sekian dari saya pemaparan materi tentang sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.